Oke, kita lanjutkan ya. Oh iya, selama bulan Ramadan daring Mektan kelas ini mulai jam 13.10. Mungkin saya menyampaikan satu sesi, dua sesi ya. Kemudian saya sudah mengupload materi metode Senkun. Satu lagi adalah teori kuat geser tanah bagian pertama. Sudah saya upload. Oke, ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Pengukuran kepadatan tanah di lapangan. Tanah yang akan digunakan sebagai fondasi jalan, fondasi bangunan, lapangan parkir, reklamasi. Ini banyak petir di sini, suaranya terganggu. Oke, yang jadi ukuran kepadatan adalah derajat kepadatan yang disingkat dengan DK. Ini saya nulisnya. Nah, derajat kepadatan. Yang jadi ukuran pada tidaknya adalah dari angka derajat kepadatannya. Disingkat DK. Ini yaitu perbandingan antara berat isi kering lapangan gambar relap dengan gambar dry laboratorium atau gambar dry lab kalikan 100% ya. Nanti dalam persen satuannya DK itu. Kedua besaran atas maupun bawah adalah berat isi kering ya. Berat isi kering. Gamma dry yaitu perbandingan antara berat isi basah dibagi 1 plus omega atau kadar air. Nah, ya. Rumus dasarnya dari sini. Baik gamma dry lab maupun gamma dry lapangan. Ya. Nah, sementara gamma dry laboratorium itu yang mana? Minggu lalu saya sudah menyampaikan uji kompaksi. Anda sudah mengenal istilah MDD atau maksimum density. Nah, maksimum density itulah gamma dry lab. Jadi nilai puncak dari grafik pemadatan tanah hubungan gamma dry versus kadar air ya. Nilai puncaknya inilah gamma dry labnya. Berapa aja. Jadi kalau kita ingin mengontrol kepadatan tanah di lapangan, grafik uji kompaksi harus ada dulu dan dinyatakan valid ya. Masih ingat valid? Bila grafik ZAVC atau Zero Air Failure Curve tidak menyinggung atau berpotongan grafik MDD OMC. Nah, grafik ini harus ada dulu ya. Nah, nanti sebagai pembandingnya, lalu OMC-nya pun harus sudah diketahui karena ini akan memberikan patokan kadar air di lapangan. Semisal kita ingin menetapkan derajat kepadatan di lapangan yang diperkenankan untuk ditimbun lapis berikutnya 95% misalnya ini ya. 95% MDD.
Berarti angka 95% ini menunjukkan angka DK, ya. 95% itu menunjukkan angka DK. Kalau disyaratkan 95%. Nah, untuk tercapainya derajat kepadatan tanah 95%, ini kadar air tanah lapangan sebelum dipadatkan harus berada di antara grafik yang 90% sebelah kiri ini yang disebut kadar air yang terendah dan kadar air tertinggi di sini. Jadi rentangnya hanya sekitar omega R, omega T. Nah, ini range-nya. Range yang diperkenalkan di lapangan. Nah, segitu ya. Delta omeganya harus diketahui berapa ya. Rendahnya berapa, tertinggi berapa. Nah, ini kadar di lapangan itu diperiksa sebelum dipadatkan. Bisa dengan cara di open. Kalau di open berarti nunggu 24 jam besok lagi, dan itu biasanya umumnya tidak dipakai metode itu. Ada yang dengan cara digoreng ya. Ada yang dengan cara dipanaskan, dibakar dengan spiritus. Ada yang paling diperkenankan adalah dengan metode speedy moisture tester. Mengukur ini dengan cara speedy moisture tester. Saya sudah menyampaikan minggu lalu ya. Jadi mengukur kadar air tanah di lapangan dengan cepat. Speedy moisture tester. Jadi, tanah urai basah dimasukkan ke dalam termos, ditutup rapat, kemudian dikocok, kemudian akan menggerakkan jarum manometer. Nah, jarum manometer menunjukkan skala kadar air. Nah, itu bisa yang cepat, kita hanya butuh waktu 10 menit sudah dapat datanya. Nah, kalau dia berada di rentang ini, boleh dipadatkan. Nah, itu di lapangan. Nah, setelah dipadatkan, tentunya harus kita ukur apakah betul derajat kepadatannya sudah tercapai 90%. Misal ya, yaitu dengan cara salah satu metode ini. Ada drive cylinder, ada rubber balon, ada sand cone. Ya, sand cone. Drive cylinder, rubber balon, sand cone. Pilih salah satu. Ya, itu untuk mengukur gamma day-nya. Nah, kalau lihat rumus gamma day, yaitu perbandingan berat isi terhadap 1 plus omega. Jadi mengukur apa ini? Berat isi itu apa? Sehingga perbandingan antara berat tanah basah terhadap volume. Ini ya dasarnya adalah mengukur berat isi basah dan kadar air di lapangan. Nah, drive cylinder mengukur gamma day-nya atau mengukur berat isinya, yaitu dengan cara menusukkan pipa prismatis presisi ya, dengan ukuran diameter dalam D dan tingginya T. Ini volumenya kurang lebih drive cylinder itu kurang dari 1 liter, sekitar 750 cc ya. Volumenya lebih kecil. Diameternya kira-kira 3 in. Tingginya kira-kira 10 sentian. Sekitar 10 cm ya tingginya. Metal ya. Nah, ujungnya runcing. Nah, artinya kalau ini presisi dengan diameter D dan tinggi T, maka volume bagian dalam ring bisa dihitung. Drive cylinder ring ini atau mol ring ditancapkan ke dalam tanah basah yang baru saja dipadatkan. Kita ingin tahu berat isi keringnya berapa ya, ditancapkan. Nah, jadi
tanah ya, ini kita gali, ambil benda itunya, ring yang terisi tanah, kita timbang. Jadi dapatkan berat ring tambah tanah, nanti dikurangi berat ring. Ini ya, berat ring. Jadi kita dapatkan apanya di sini? Berat tanah. Berat tanah, ini kalau ini berat itunya W2 misalnya, ring tambah tanah, ininya beratnya W1. Berat ini segini. Ring tambah tanah adalah W2, maka berat tanahnya W2 min W1. Jadi berat isi tanah didapat, yaitu W dibagi volume. Ya, kemudian setelah kita dapatkan berat isi basahnya, kita keluarkan tanahnya, lalu kita periksa kadar airnya berapa. Minimal lakukan tes 2 kali ya. Kadar air pertama berapa, kadar air kedua berapa, 2 kali ngetesnya minimal. Laporkan rata-ratanya ya, sebagai nilai kadar air. Baru kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. Apa? Pemadrai adalah, saya nulis lagi di sini, berat isi basah dibagi 1 plus kadar air. Nah, seperti itu ya, sederhana. Tancapkan. Ini cara menancapkan bisa berbagai cara. Ada di sini menggunakan handle, pemegang, begitu tancapkan, dipukul, ya. Bisa dilepas, dikeluarkan. Bisa berbagai cara. Paling mudah justru ini. Nah, kemudian ada metode rubber balon ya. Rubber balon metode karet, balon karet. Jadi ada alat seperti ini ya, bisa terlihat di gambar tuh, ada pompanya, ini balonnya nih ya. Kemudian di sini ada tabung transparan, gelas transparan berisi air berisi air atau cairan air. Ini balonnya nih, jadi air ada di sana. Nah, kita lakukan penggalian lubang di atas muka tanah ini. Dan kita cari berat isi keringnya, digali, tentunya diwadahin ya. Diwadahin itu apa? Ditampung, di kaleng, di baki. Dapatkan berat basahnya. Kemudian setelah dapatkan berat basahnya, ambil sebagian untuk periksa kadar air. Nah, kemudian ini kan volumenya itu tidak beraturan, biasanya ya seperti inilah, gembung atau gimana gitu, tidak beraturan. Nah, untuk mengukur volume lubang tidak beraturan, digunakan balon yang ditekan masuk ke dalam tanah. Nah, untuk mengukur volumenya, sebelum balon dimasukkan, dikalibrasi dulu, ada metode kalibrasi dalam ini ya. Nah, balon dipompakan, ada pompanya sebelah kanan, balon akan menggelembung akan menempel pada dinding lubang galian. Nah, ini berisi air ya, sekaligus air. Jadi mula-mula sebelum balon dimasukkan harus dibaca dulu volume air mula-mula berapa. Setelah itu dipompa, air ini akan turun karena akan masuk ke dalam lubang. Nah, perubahan volumenya ini adalah volume tanah ya. Perubahan volume di dalam alat ini
rubber balon. Ini adalah volume tanah yang kita gali ini ya. Nah, volume yang didapat ya kita dapatkan berat isi kering selanjutnya. Satu lagi adalah sand cone. Sand cone, memang ada sand pasir dan cone konus. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Gambarnya terlalu itu seperti kepeng. Ntar dulu ya, saya bagusin dulu gambarnya jelek. Nah, metode sand cone ini ya. Metode sand cone ini terdiri dari bahan pengisi lubang galian, yaitu pasir. Pasir bergradasi seragam, lolos saringan nomor 10, tertahan saringan nomor 40. Ya, jadi bentuknya bulat dan paling memenuhi syarat adalah pasir Ottawa ya, bentuknya rounded butirnya. Paling memenuhi syarat, tapi kalau tidak ada ya bisa menggunakan pasir pasang, cuman harus diayak saringan nomor 40, tertahan saringan nomor lolos saringan 40, lolos saringan 10, tertahan saringan 40. Jadi tidak ada butiran yang lebih halus lagi. Jadi ini artinya harus mudah dialirkan melalui celah kecil di sini nih. Ada celah kecil, ada kerannya ya, keran. Jadi sand cone memang ada ini code-nya, ada sandnya. Ini botolnya ya, botol transparan. Terlihat. Jadi mula-mula kita melakukan galian, menggali tanah ya. Menggali tanah. Tanahnya ditimbang, dapatkan beratnya. Oke. Nah, sebelum alat sand cone dibawa ke lapangan harus dikalibrasi dulu. Tujuan kalibrasi adalah pertama untuk mengetahui berat isi pasir ini berapa ya yang berada di dalam corong dan lubang. Itu tujuannya. Yang kedua adalah mengukur berat pasir yang ada di dalam corong. Ini ya. Karena mekanismenya begini. Sebelum berangkat kita mengisi botol dengan pasir ya. Kira-kira 90% dari ruang botol kita isi dengan pasir. Timbang berat botol, kon semua ya ini ya. Alat ini ditimbang beserta pasir yang ada di dalamnya sebagai W1. Kemudian keran dibuka. Kalau kita mau kalibrasi kon, ini tertutup dulu ya, pakai baki di bawah. Keran dibuka, maka permukaan pasir akan turun pada posisi level W2. Ini kalau diangkat, pasir yang ada dalam kon ini tidak terbawa, tidak ikut tertimbang ya. Jadi tinggal sisa pasir W2 dan botol kon ditimbang W2. Jadi berat pasir dalam kon didapat ya, yaitu selisih W1 min W2. W2 min W1 ini adalah weight code-nya. Nah, kemudian sebelum ke lapangan kita isi penuh kembali menjadi W1. Dan lubang sudah tersedia, sudah didapatkan berat tanah basahnya. Kita mau mengukur volume lubang, volume. Nah, keran dibuka, maka dari posisi W1 muka pasir akan turun hingga level posisi W3. Jadi W3 ini adalah pasir yang mengisi lubang dan kon. Nah, untuk mengetahui volume lubang, ya karena berat isi pasir tadi sudah diketahui melalui kalibrasi, maka volume lubang adalah berat pasir di dalam lubang dibagi berat isi kering pasirnya, karena ini dalam keadaan kering.
Terus bisa mengalir melalui celah kecil, kira-kira diameternya sekitar 1 cm ya, diameter di dalam ini kecil sekali. Jadi kita butuh berat pasir dalam lubang dalam air ini ya, karena gamma dari pasirnya sudah diketahui. Nah, untuk mendapatkan berat pasir dalam lubang kita menggunakan formula ini ya. Jadi keseimbangan dari awal bahwa W1 ini akan pasirnya akan mengisi W kon, W lubang, dan sisanya ini W3 ya, W3. Jadi nanti W kon didapat, W3 ada, nanti karena ditimbang maka W lubang bisa dikeluarkan, yaitu W1 dikurangi W kon dan W3. Nah begitu ya. Jadi dari sekian metode itu bisa kita simpulkan silinder menggunakan silinder sebagai media untuk mengukur volume tanahnya. Di sini untuk mengukur volume galian dengan selisih air yang dimasukkan, ya, dengan cara memasukkan air ke dalam lubang galian dengan dialasi balon. Yang satu lagi di sini menggunakan pasir untuk mengukur volume lubang galiannya. Ya. Jadi sepintas kesimpulannya dari 3 menit adalah dalam rangka mengukur volume lubang galian. Karena yang lain-lain sama, seperti menggali, mengukur berat tanah yang digali berapa, itu sama pola. Kecuali yang dari silinder ya, karena terambilnya dengan silinder. Lebih presisi. Nah, seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang Senkun, karena Senkun akan dijelaskan detail sewaktu Anda mengambil mata kuliah PUT, praktikum uji tanah, di luar dari mata kuliah Mektan ini. Di semester depan ya, dan ada di PUT. Dan tidak hanya Senkun saja, banyak sekali yang akan dipraktekkan di laboratorium mekanika tanah. Sekitar 18 job ya praktek yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah ini, metode Senkun. Nah, sebetulnya di lab Mektan Polban punya juga drive cylinder, juga ada rubber balon. Ya, tapi yang dipraktekkan biasanya Senkun, karena ini lebih populer dibandingkan metode-metode lain. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tentang pengukuran kepadatan tanah di lapangan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kelihatan belum? Belum, Pak. Nah ini, oh belum.
Ini sudah. Oke, ini bab 11 tentang kuat geser tanah. Sebelum memahami kuat geser tanah, Anda pahamin dulu parameter kohesi C dan sudut geser dalam pi. Anda sudah mengenal istilah kohesi sewaktu SMA dulu ya, yaitu ukuran daya tarik atau daya gabung antara atau daya ikat ya antar butir-butir tanah, butir-butir partikel yang sejenis. Nah, dalam ini kita bicaranya tanah, makanya antara butir-butir tanah. Untuk jenis tanah kohesif ya, ini disebut kohesi. Oke, notasinya. Oke, sedangkan tahanan terhadap perpindahan relatif butir-butir tanah yang tidak kohesif ini disebut gesekan antar butir-butir tanah. Gesekan atau friksi antara butir-butir tanah diartikan sebagai gaya yang melawan pergeseran, atau saya beri notasi F besar. Anda melihat ini nih, blok ya, saya beri notasi F besar, di mana menurut mekanika tanah atau hukum Newton kali ya dulu waktu Anda kenal gaya, yaitu F besar atau gaya Foss adalah koefisien gesek tanah dikalikan N atau gaya normal yang bekerja pada bidang geser ini. Nah, ini dapat kita pahami melalui peristiwa bergesernya blok tanah atau blok apa saja, misal blok kayu atau beton ya, yang kita dorong seperti ini. Kalau di bidang datar kita dorong tentunya ya. Kalau bidang miring, kita tinggal memainkan bidang miringnya ini. Kita gerakan ke atas, suatu saat dia akan meluncur ke bawah. Begitu pula kalau di bidang datar ya kita beri gaya perlahan-lahan, suatu saat dia akan terdorong. Ya, dengan F makin besar dia akan terdorong. Nah, di sini kita mengenal apa istilahnya sudut tadi ya, sudut geser dalam bisa kita pahami melalui yang realistisnya dari sini nih. Jadi kalau kita memasang blok di dalam bidang miring, dan misalnya balok beton misalnya ya, balok besi atau ya, kemudian ini ada papannya, papan kayu misalnya, kita beri kita gerakan yang sisi sebelah kiri, makin lama makin tinggi, suatu saat akan bergeser, bergerak ke bawah ya, muncul. Nah, sudut yang dibentuk pada saat blok tanah hampir bergerak ini adalah sudut geser dalam. Ini sudut geser dalam, sudut geser balok ini dengan ini ya. Kalau ini yang sejenis tanah-tanah ya tentunya itu pi-nya internal sebutnya ya. Ah, di sini ada yang menahan yaitu F apa frictionnya ini, friction ya, friction. Menahan frictionnya. Nah, di sini friction ini ya tentunya ada hubungannya dengan pi ya. Nanti kita bisa pahami berapa besarnya pi ini ya, berapa besarnya pi friction ini terhadap pi ini ya. Nah, kalau pada yang bidang datar juga begitu sama ya, pada saat dia hampir bergerak
ini akan timbul yang menahan ini ya. Nah, kalau ini berat blok adalah sigma N atau N per A, di mana A adalah luas kontak blok terhadap bidang, ya, maka ada gaya, ada tekanan N aksi reaksi ya. Kalau ini aksi, reaksinya adalah N per A sama dengan sigma N. Membesar pada saat hampir bergerak, gaya dorongnya F per A, gaya dorong yang menahannya adalah F kecil kalikan N per A. Nah, kita punya berapa gaya ini? 1, 2 ya. Kita ingin mengurai N, gaya N per A dan F N per A. Nah, jadi yang seperti ini. Pada saat blok tanah hampir bergerak, timbul gaya tadi, tegangan N per A di ke atas ya, reaksinya, dan yang melawan gaya F besar per A-nya itu adalah F kecil kalikan N per A. Ini ya, ada 2. Ya. Sebetulnya yang ini ada sebetulnya gaya friksi. Nah, saya harus tulis ini. Gaya friksi ya. Atau friksi lah. Kita tulis friksi. Gesekan. Gitu ya. Nah, pada saat hampir gerak, ini akan timbul 2 gaya. Nah, ini bisa kita buat poligon gaya. Ya, ke atas dan ke kiri. Nah, yang ini adalah resultannya. R. Resultannya. Nah, sudut yang dibentuk oleh N per A dan R adalah pi. Sama seperti identik dengan yang ini, yang papan tadi ya, yang kita gerakan luncur ini. Identik. Jadi untuk mendapatkan pi itu berapa? Yaitu tinggal tangankan saja. Tangan pi sama dengan F N per A dibagi ini ya. Sisi di depan dibagi sisi yang tegak yang mengapitnya. Jadi tangan pi adalah Fn per A dibagi N per A. N per A-nya bisa kita saling coret, maka F, tinggallah F ya. Koefisien gesek. Tinggallah koefisien gesek, yaitu sama dengan tangan pi. Kalau di notasi waktu SMA, notasinya mu ini. Jadi untuk mendapatkan pi-nya berarti tinggal arkis tangan F. Ya. Arkis tangan F. Oke, seperti itu. Banyak jenis tanah yang memiliki kedua parameter C dan P tadi ya, yang kohesi dan P, yaitu tanah yang terdiri dari campuran antara butir-butir kasar dan tanah tidak kohesif atau tanah tidak kohesif seperti lanau, pasir, kerikil. Ini lihat ya, kita lihat lanau itu ada butiran yang paling halus yang tidak memiliki daya ikat atau daya gabung. Dan butir-butir halus atau tanah kohesif seperti lempung. Tanah yang memiliki kedua parameter ini disebut tanah campuran. Kalau tanah campuran bagaimana mengurainya? Ya, sama seperti tadi ya. Ini ada blok tanah gitu. Ya, yang kotak dengan luas kontak bidang gesernya adalah A ini ya. Ini ada beban normalnya, tegangan vertikal atau tegangan normal, tegangan yang tegak lurus bidang ini. Aksinya ya tegangan normal ya. Pada saat dia bergeser, ya, kita ini sigma H ini apa gaya tegangan dorongnya kita perbesar. Pada saat hampir bergeser timbul yang melawan ya, yaitu tau. Nah, kita ingin tahu berapa sih tau ini untuk tanah campuran. Kalau kita urai, kalau dia tegangan normalnya 0, yang menahan hanya C saja. Jadi C di sini. Nah, sekarang kan tanahnya campuran. Jadi satu lagi pi yang tadi sudah diurai ya. Yang menahannya itu tangan pi ya. Koefisien gesek F kalikan koefisien gesek tangan pi ya, koefisien gesek kalikan N per A. Itu yang menahan. Ya.
Soalnya yang vertikalnya kan sama nih ya, normal. Di sini yang normal 0 kalau kohesi itu begitu. Yang normalnya 0, yang menahan ya tentunya C-nya saja kohesi. Jadi sini kalau deretan atas sigma H sama dengan C ditambah F per A. Deretan yang bawah berarti tau sama dengan C plus ini ya, plus F kalikan N per A. Nah ini diuraikan di bawah nih. Ini deretan atas ya. Lalu diganti F-nya adalah koefisien gesek kalikan N masuk ke sini. Lalu N per A-nya ada tegangan normal, masuk lagi ke sini digantikan. Sementara F-nya adalah tangan pi yang sudah Anda kenal tadi di lembar sebelumnya yang ini ya. Sehingga tegangan lalu tegangan horizontal adalah tau, sehingga tau sama dengan C plus sigma N tangan pi. Nah, inilah yang kita sebut dengan kuat geser tanah. Ekspresi kuat geser tanah adalah tau sama dengan C plus sigma normal tangan pi. Atau kuat geser tanah adalah kohesi ditambah tegangan normal dikalikan tangan sudut geser dalam tanah. Ini notasi tau dengan sigma Anda hafalkan ya, bahwa tegangan untuk notasi tegangan normal itu adalah sigma. Notasinya seperti ini ya. Pun tegangan normal adalah tegangan yang tegak lurus bidang ya. Nah, seperti ini di bidangnya ini, tegak lurusnya ini tegangan normal namanya. Lalu tegangan geser untuk tegangan sejajar bidang. Ini ya, sejajar. Itu dinotasikan dengan tau. Nah, di sini kombinasi bahwa kuat geser tanah adalah kohesi ditambah tegangan normal kalikan tangan pi. Nah, ini disebut kekuatan geser tanah. Jadi kalau Anda perhatikan, persamaan ini adalah merupakan persamaan garis lurus. Merupakan persamaan garis lurus. Jadi kalau ini kita gambarkan sumbu vertikal tau, sumbu horizontal adalah sigma, dan ini adalah garis lurus kekuatan geser tanah, maka pi itu adalah tinggal sudutnya yang dibentuk ini ya. Nah, kemiringan dari garis ini adalah tangan pi atau yang tadi koefisien gesek. Kuat geser tanah ini disebut juga garis ini ya, garis kekuatan geser tanah ini disebutnya garis keruntuhan. Jadi kalau ada titik-titik dalam sistem koordinat ini berada di dalam garis keruntuhan, maka dia disebut kritis. Kalau berada di bawah, artinya tidak longsor atau blok tanah tidak tergeser. Ya. Kalau berada di atas garis, artinya blok tanah ini tergeser atau longsor. Nah, istilah longsor itu yang memang pada tanah ya, disebutnya runtuh atau longsor. Kalau pada blok tanah, kalau pada eksperimen blok ini namanya tergeser. Makanya istilahnya sebutnya kuat geser. Nah, pada tanah itu memang tergeser ya, kuat geser. Runtuhan geser. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tidak akan saya uraikan lagi karena kuat geser tadi sudah saya jelaskan merupakan terdiri dari kohesi plus sigma tangan pi ya. Nah, bagaimana kalau di dalam tanah itu ada airnya? Pengaruh air itu apa? Pengaruh air. Anda sudah mengenal konsep tegangan efektif dulu ya sebelum UTS, bahwa tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi U. Di sini U adalah sebagai pengurang ya, sebagai pengurang. Jadi di sini juga nanti kekuatan gesernya U adalah sebagai pengurang. Gesernya akan lebih rendah. Nah, air di dalam ruang pori ini pada waktu dibebani berusaha memisahkan butir-butir ya. Keluarnya air dari ruang pori ini tergantung dari jenis tanah itu.
Kalau tanahnya pasir, air mudah keluar. Ya, kalau tanahnya lempung, waktu tanah dibebani, air sulit keluar, agak lama keluarnya. Ya, membutuhkan waktu. Nah, ini bisa dimodelkan dengan silinder. Ini butir-butir tanah ini bisa dimodelkan sebagai pegas yang berada di dalam silinder yang diisi air dan di atasnya diberi piston. Kemudian ada klepnya. Nah, kalau piston ini dibebani, airnya keluarnya perlahan. Nah, itu perilaku dari lempung. Tapi begitu dibebani, pernya mudah turun dan air mudah keluar, itu artinya menandakan pasir. Jadi di sini bisa dibayangkan ya, kalau tanah lempung berisi jenuh air dibebani seperti klep ini, pada waktu dibebani manometer akan bergerak dari 0 ke posisi U, ya, posisi U. Artinya klep ini pegas belum bekerja menahan beban, langsung U, ya. Setelah U-nya kembali turun, baru butir klep pegas ini bekerja. Dari butir-butir tanah ini bekerja menahan beban. Nah, kalau pada tanah lempung, karena yang apa namanya, ini belum terkonsolidasi, belum bekerja, yang menahan adalah kohesinya, ya, kuat dari kuat geser itu, ya. Di sini ada tahu kuat geser tanah adalah C ditambah sigma normal tangen pi. Karena tegangan normalnya masih 0, ya, normalnya 0, dan efektifnya 0, maka suku kedua 0. Jadi untuk tanah lempung, tau adalah sama dengan C, atau ditulis juga tau U sama dengan CU. U ini kepanjangan dari undrained. Air pori belum keluar, belum sempat keluar, ya, masih dipikul oleh air saja. Jadi yang menahan dalam hal ini adalah C, ya, posisinya. Nah, penggambaran untuk yang setelah air pori atau tegangan air pori keluar mulai bekerja, maka sudah mencapai efektif, maka kuat gesernya juga menjadi efektif, ya. Kuat gesernya menjadi efektif. Jadi tulisan tau aksen sama dengan C aksen plus sigma normal aksen tangen pi aksen, semuanya menjadi aksen, sudah efektif, ya, setelah air keluar. Tentunya kuat geser tanah dalam kondisi efektif akan lebih besar daripada sebelumnya, ya, karena sudah mengalami terkonsolidasi. Oke, bagaimana ekspresi kuat geser tanah pada tanah granular? Karena tanah granular ini tidak punya daya ikat daya gabung, maka C-nya 0, digambarkan garis keruntuhannya seperti ini. Jadi kuat geser pada tanah pasir adalah sigma N tangen pi, ya, atau tau aksen sama dengan sigma normal aksen tangen pi aksen. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau pada tanah lempung? Kalau tanah lempung itu pi-nya 0. Ya, pi-nya 0. Sehingga kuat geser tanah yang bekerja hanya kohesi saja. Seperti yang tadi saya tuliskan sebelumnya di sini, ya. Contoh untuk tanah lempung. Nah, bagaimana mengukur C dan P ini, ya? C dan P secara teoritis bisa diukur di laboratorium melalui uji triaxial test, direct shear test, dan unconfined compression test. Untuk triaxial test atau pembebanan 3 sumbu dan direct shear test atau geser langsung, ini bisa mengukur C dan P, baik pada kondisi total maupun efektif, ya. Tetapi ada uji kuat geser tanah dengan metode unconfined compression test. Nah, di sini hanya bisa mengukur C saja. Jadi kuat gesernya adalah tau, adalah C, ya, kohesi.
Pi-nya Pi-nya 0. Ini kalau ini Pi-nya 0, unconfined compression test artinya hanya bisa mengukur kuat geser tanah pada tanah lempung. Sayang kalau ada tanah pasir, kita lakukan tes ini tidak akan bisa karena unconfined. Tidak akan bisa mengukur Pi karena kita tidak memberikan tekanan samping ya. Ini kuat tekan bebas itu hanya bisa mengukur C saja. Direksial test dan direksi test mengukur C dan Pi. Bahkan kedua kondisi yaitu total dan efektif. Nah, oke, berikutnya uji kekuatan tekan bebas. Nah, ini yang mengukur C saja Pi-nya 0 ya, karena sigma 3-nya 0. Ya. Lingkaran Moore-nya digambarkan mulai dari 00 di sini. Itu ya. Nanti kita lihatlah kenapa jadi seperti ini ya. Tujuan unconfined compression test atau uji kekuatan tekan bebas pada tanah adalah menentukan nilai kekuatan tekan bebas ya pada kondisi asli atau dinotasikan dengan QU dan yang dicetak kembali atau remolded atau dengan notasi QU aksen. Kemudian menentukan nilai sensitivitas tanah atau ST, yaitu perbandingan QU dibagi QU aksen. Ini prinsip tesnya, contoh tanah dicetak berbentuk silinder dengan tinggi L sekitar 1,5 sampai 2 kali diameter. Kemudian contoh tanah ditempatkan di dalam kerangka beban, ditekan sampai runtuh dengan kecepatan regangan sekitar 0,5 sampai 2% per menit. Nah, setiap interval 30 detik, gaya yang diberikan kepada contoh tanah harus dicatat ya. Mana untuk mendapatkan gaya itu yaitu bacaan proving ring kalikan kalibrasi K. Proving ring adalah alat untuk mengukur gayanya. Ya. Tegangan yang timbul pada penampang contoh dihitung dengan membagi gaya dengan luas penampang terkoreksi. Nah, ini maksudnya tidak menggunakan luas mula-mula karena tanah dibebani itu makin lama makin membesar penampangnya ya atau makin cebol. Regangan dengan torsi epsilon dihitung dengan asumsi tidak ada perubahan volume tanah selama bebanan. Grafik koordinat digambarkan hubungan terhadap regangan pada slide berikutnya ya. Saya ini dulu ya. Ini contoh tanah di bentuk silinder nih yang bentuk mula-mula yang garisnya putus-putus. Luas mula-mulanya adalah A0 seperempat pi diameter kuadrat kalikan tingginya L. Kalau volumenya, kalau A0-nya ya seperempat pi diameter kuadrat ya 0. Nah, untuk mendapatkan luas rata-rata ini kalau ditekan ini akan menggembung seperti ini. Yang kita ukur luas untuk tegangan yang terjadi pada contoh itu adalah gaya dibagi luas. Nah, luasnya ini adalah luas rata-rata ini, bukan luas mula-mula. Nah, dengan asumsi tidak ada perubahan volume selama tes, maka kita dapatkan A-nya adalah luas mula-mula dibagi 1 min regangan. Ini penurunan A sama dengan A0 dibagi 1 min epsilon adalah berasal dari atas. Anda tinggal menyusun saja. Jadi tidak ada perubahan volume tanah, maksudnya luas mula-mula kali tinggi sama dengan luas rata-rata kalikan L min DL. DL adalah perpendekan ya. Yang diselesaikan A-nya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah DL dibagi L, perpendekan dibagi panjang mula-mula. Nah, grafik tegangan regangannya yaitu tegangan ini setiap waktu ya berapa, kemudian regangannya berapa, kita gambarkan ke grafiknya ya. Grafiknya grafik tegangan regangan pada tanah itu digambar dari 0 seperti ini. Jadi dia memang sangat linear sebentar, setelah itu dia akan non linear, kemudian akan mencapai puncak, setelah itu dia turun. Kalau udah turun begini artinya tanah ini sudah tidak mampu lagi menahan beban. Ya, nah, nilai puncaknya kita baca sebagai QU ya, nilai kuat tekan bebas contoh tanah asli.
baca juga regangannya ya, berapa di sini ya. Nah, kita bisa melakukannya juga pada contoh tanah yang sudah runtuh. Contoh tanah yang sudah runtuh kita hancurkan di dalam kantong plastik, kemudian dibentuk kembali ya dengan aturan tertentu. Dibentuk kembali ukuran kembali seperti mula, kemudian ditekan lagi sampai runtuh. Tekan lagi sampai runtuh. Umumnya yang contoh tanah yang remolit ini grafik regang-regangannya ada di bawah yang asli. Seperti ini. Hingga kita dapatkan Q aksen di sini. Jadi ada perbandingan QU terhadap Q aksen, ada namanya sensitivitas tanah. Nah, ini pola keruntuhannya ya. Kalau tanah berbentuk silinder tadi, silinder itu kalau uji kotekan bebas diameternya sekitar 3,8. Tulis saja, tadinya yang biasanya itu diameternya sekitar 3,8 cm, ada yang 5 cm. 5 cm. Nah, tingginya itu berkisar 7,6 yang kita buat cetakannya ini di lab ada yang 10 cm. Dua kalinya ya. Nah, ini bisa Anda bayangkan kira-kira sebesar itulah 3,8, tingginya 7,6 apa ulekan ya, ulekan sebesar ulekan ya, bisa dibayangkan untuk silinder seperti ini ya. Ditaruh di kerangka beban, kemudian ditekan, digerakkan piston bawahnya, kemudian di atas ada pengukur gaya, kemudian ditekan sampai runtuh. Nah, kalau runtuh itu akan membentuk bidang geser seperti ini, makanya disebut geser, kuat geser. Timbul bidang geser yang warna merah ini, membentuk sudut terhadap horizontal alfa. Ya, kita lihat free body ini bidang longsornya. Ya, ini bidang longsor, ini sudut alfanya. Nah, ini akan timbul gaya yang menahan, yaitu yang tegak lurusnya adalah N besar dan yang sejajar bidang gesernya adalah T-nya. Ya. Alfa ini secara teoritis membentuk sudut 45 derajat. Secara teoritis ya, kalau ini alfa 45 derajat, maka ini ada gaya P, T, dan S, kita buat poligonnya, maka nilai N dan T ini akan sama. Misalnya ini satu segitiga istimewa ya. Kalau ini 90 derajat, ini 45 sudut alfanya. Ini satu-satu, maka yang ini akar duanya. Maka N akan sama dengan T ya, satuan ya. P-nya adalah akar duanya. Jadi kita bisa melihat N itu gaya terhadap P berapanya? Setengah akar 2P ya. Juga T-nya. Jadi tegangan normalnya adalah sigma N ini adalah N dibagi A akar 2. Jadi P per 2A. Ya, tegangan normalnya. Nah, T-nya, nah, tegangan geser yang bekerja di sini, atau kuat geser, yaitu T dibagi A akar 2 juga ya, ini luasnya ya, A akar 2. Sehingga kalau kita selesaikan, hasilnya adalah tau sama dengan P per 2A, karena akar 2-nya bisa kita coret di sini ya. P per akar 2. Kalau P per akar 2 adalah nilai kuat tekan bebas, maka tau adalah setengah, tau adalah P per 2A. Jadi artinya tau adalah setengah dari kuat tekan bebas. Nah, ini disebut juga kohesi Andrain. Makanya bisa kita simpulkan CU itu adalah setengah dari tegangan vertikal maksimum atau hasil dari nilai kuat tekan bebas tes ya. Oke. Ini kita pahami dari ekspresi kuat tekan bebas ya.
tau sama dengan C sigma N tangen pi. Nah, karena pi-nya 0, ya, tanah kohesif itu pi-nya 0, maka suku kedua 0, maka tau sama dengan C. Nah, C-nya itu adalah sebesar separuh dari nilai kuat tekan bebas. Makanya nanti dalam penggambaran lingkaran Mohr selalu sigma 3-nya ini kan karena tidak ada tegangan samping sini ya. Yang utamanya tidak ada, hara sumbu vertikal saja, hanya sigma 1 saja. Ya, sigma 1. Jadi ini sigma 3-nya 0, ini buat lingkaran Mohr. Nah, berapa diameter lingkaran Mohr adalah nilai dari sigma P per A-nya ya. Ini P per A-nya, sigma normalnya. Jadi separuh dari sigma normal. Oke. Itu adalah kuat tekan bebas. Nah, kemudian konsistensi tanah ya. Oke, sebelum ke konsistensi tanah, kalau kita menekan contoh dari percobaan kuat tekan bebas atau percobaan nanti juga triaksial juga akan timbul bentuk sampel tanah setelah runtuh ya. Yang tadi ada timbul bidang geser membentuk sudut alfa, ini disebut keruntuhan geser. Ya, keruntuhan geser. Kalau tidak timbul bidang geser tapi sudah runtuh ya, sudah runtuh, maka ini disebut keruntuhan plastis, tidak nampak. Nah, ini saya dari tadi bilang runtuh-runtuh, kriteria runtuh itu apa sih? Nah, ini saya ada memberikan kriteria keruntuhan uji kuat tekan bebas adalah yang pertama, bacaan proving ringnya menurun. Bacaan proving ring 3 kali berturut pada interval 30 detik adalah sama. Kalau A dan B belum tercapai, gunakan kriteria yang ketiga yaitu C, ambil regan maksimum 10%. Nah, ini uji kekuatan bebasnya seperti ini ya. Jadi ini ada ilustrasi nih, gambar ya. Jadi ada mesin dorong, contoh mesin dorongnya ada di bawah, jadi piston ke atas bergerak, contoh tanah ditaruh di sini, yang merah ini. Kemudian di sini ada pengukur gaya, kemudian ini ada balok, kemudian ditahan oleh batang kanan kiri ya. Ditekannya dari bawah ya, gayanya terukur oleh proving ring. Ini ada dialnya. Nah, itu kriteria runtuhnya sudah. Nah, makanya di sini sudah ada yang tabel konsistensi tanah ya. Kalau niat kuat tekan bebas kurang dari 0,25, ini disebut sangat konsistensinya sangat lunak atau very soft. 0,25 sampai 0,5 adalah lunak atau soft, 0,5 sampai 1 sedang atau medium stiff, 1 sampai 2 liat atau stiff, 2 sampai 4 adalah sangat liat atau very stiff, lebih dari 4 adalah keras atau hard. Kemudian sensitivitasnya yaitu perbandingan nilai kuat tekan tanah asli terhadap yang remolded kurang dari 4 adalah rendah, 2 sampai 4 normal, 4 sampai 8 sensitif, lebih dari 8 adalah sangat sensitif. Nah, ini peran uji saya nggak perlu menjelaskan, nanti saja. Nanti akan secara detail pelaksanaan uji kuat tekan bebas itu pada waktu mata kuliah PUT, mengambil PUT. Ini PUT ini akan menjelaskan lebih detail dari ini ya. Dan bahkan Anda melakukan prakteknya. Oke, berikutnya adalah triaxial test. Percobaan pembebanan 3 sumbu. Oh ya, sebelum lebih jauh, persamaan kuat geser tau sama dengan C plus sigma tangan pi. Ini pertama kali diluncurkan oleh 2 orang ya, diusulkan oleh Mohr dan Coulomb yang berupa persamaan garis lurus ini ya. Oleh Mohr Coulomb, 2 orang, Mohr Coulomb. Nah, Mohr sendiri mengembangkan pengujian pada batuan. Ternyata pada batuan karena harus memberikan tegangan normal yang besar, ini akan menghasilkan kuat geser tanah yang melengkung, ya, non-linear. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaan Mohr Coulomb yang bawah ini kuat geser adalah untuk rentang sigma normal yang kecil, ya, sigma normal yang kecil. Sementara untuk batuan harus memberikan sigma normal yang besar, ya, supaya tercapai keruntuhan. Nah, itu bedanya. Ini oleh Mohr Coulomb yang bawah, Mohr yang atas.
ini Merkulum, linear, mau saja melengkung. Jadi itu apa yang saya sampaikan sekarang membekas di kepala Anda ya. Dan kita bicara kuat kisah tanah adalah yang Merkulum untuk tanah, untuk batuan yang atas. Nah, tujuan dari percobaan triaksial adalah mengukur sudut geser dalam tanah atau Pi dan sudut dan kohesi C ya. Perbandingan pembebanan di lapangan dan di laboratorium. Kalau kita mengambil elemen tanah berbentuk kubus, maka pada elemen tersebut bekerja tegangan utama sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 ya. Nah, kita pada suatu kedalaman Z. Nah, kemudian kalau kita, ini dibawa ke laboratorium, kita uji untuk mengukur C dan P. Karena di lab belum ada alat yang memodelkan membuat contoh tanah yang diujinya berbentuk kubus, melainkan yang silinder. Jadi bentuknya seperti ini, yang bekerjanya menjadi hanya sigma 1 dan sigma 2 atau sigma 3. Sigma 3 ini kita berikan pada waktu tes sebesar K0 kali gamma kali Z. Isi kali kedalaman kali K0, tekanan tanah dalam keadaan diam ya. Nanti saya sampaikan berapa itu K0. Biasanya dalam tes itu K0 diambil 1 karena belum tahu ya nilai parameter yang lainnya. Nah, ini disebut 2 dimensi ya. Uji 2 dimensi, lapangannya 3 dimensi. Oke, uji triaksial ini sama seperti uji kekuatan tekan bebas ya. Cuma bedanya di sini benda ujinya ditaruh di dalam sel. Ini selnya sel triaksial tentunya ya. Seperti ini, kalau yang tadi kan tidak dikurung, hanya diletakkan begitu saja, ditekan sampai runtuh. Kalau ini harus dikurung karena kita harus memberikan besarnya sigma 3 ini ya, besarnya tekanan keliling. Jadi benda uji harus dibungkus dulu dengan membran karet ya, dibungkus dengan membran karet, baru diberi tekan samping sebesar tegangan yang biasa dia pikul di lapangan, yaitu sigma 3 tadi, berat isi kali kedalaman kali K0. K0 itu koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam. Nah, sama seperti uji kuat tekan bebas ya, setelah diberikan samping ya tentunya ini ditekan sampai runtuh. Dan kita runtuh yang sama, ini diameter contoh juga sama, tingginya juga sama. Hanya bedanya ditaruh di dalam sel, di mana benda uji dibungkus karet membran. Ya, di sini ada proving ring, ada balok penahan, kemudian ada ini rangka beban sebenarnya. Mesin dorong juga sama, dari bawah bergerak ke atas, ditahan oleh proving ring, sehingga gaya setiap waktu didapatkan dengan cara membaca dial yang ada di dalam proving ring dikalikan kalibrasinya. Nah, contoh tanah yang diuji laboratorium haruslah contoh tanah yang mewakili dari lapangan, dari tiap lapisan, yang mewakili dari tiap lapisan di lapangan. Kita harus dilakukan dulu pendidikan tanah. Contoh tanah harus diambil dengan cara dibor dulu ya. Kita mengambil pada kedalaman berapa, dibor dulu, kemudian kita ambil dengan tabung baja tipis. Nah, seperti ini, dengan cara dipukul atau ditekan memasukkan tabungnya. Setelah terambil harus ditutup kedua ujungnya dengan parafin dan diberi label supaya tidak terbuka. Nah, ini ya produk dari pemboran. Siapkan ring, ada ringnya yang sama seperti yang digunakan dalam uji kuat tekan bebas. Di tabung contoh tanah yang berdiameter kira-kira 3 inci ini, 3 inci atau 7,5 cm, panjangnya sekitar 50 cm, diletakkan dalam extruder horizontal. Ring pencetak ditaruh di sini, di ujung ini ya. Ini didorong, akan keluar tanah dan dimasukkan ke dalam ring pencetak.
Ya, swing pencetakan 3,8, tabungnya 7,5 cm ya, lebih kecil ya. Mencetak jadi bisa terbentuk, kemudian dikeluarkan dengan extruder yang lebih kecil. Keluar benda ujinya seperti ini, masukkan ke dalam sel triaksial. Karena kita akan melakukan pengukuran tegangan regaan, harus ada time-nya ya, waktunya, ada stopwatch ya, siapkan stopwatch. Bertegangan samping sesuai yang dia pikul di lapangan, kemudian dites sampai runtuh. Nah ini ya benda uji yang ditekan sampai runtuh. Jadi sebelum diberi tegangan vertikal yang berkembang sampai runtuh, diberi dulu tegangan samping. Nah tegangan samping tekanan cairan ya, air bekerja segala arah, arah vertikal juga ada ya. Jadi tegangan aksial, tegangan sigma 1 ini itu sama dengan sigma 3 ditambah P dibagi luas rata-ratanya ini ya. Jadi sigma 1 sama dengan sigma 3 plus P yang berkembang sampai dengan runtuh sekali bagi luas rata-rata ini. Sigma 3-nya karena konstan selama tes bisa kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi sigma 1 min sigma 3 sama P per A. Ini sama dengan delta sigma atau disebut juga tegangan deviator. Yang lainnya sama seperti uji kuat tekan bebas ya, untuk menghitung luas rata-ratanya. Karena kita mengukur kuat geser tanah itu tadi linear ya, linear, makanya pengujiannya udah boleh 1, harus minimal 2. Nah ini ya, untuk membentuk garis ini kuat geser kita harus mengujinya minimal 2 tes, idealnya 3 tes ya, sini, sini, ini dan seterusnya ya. Jadi untuk membentuk garis keruntuhan tes harus dilakukan minimal 2, idealnya 3 kali tes. Nah uji triaksialnya kebetulan kita bisa memberikan tegangan samping berbeda-beda ya, kita bisa lakukan 3 lah ya, dengan interval dengan selisih tegangan sampingnya sekitar setengah kilogram per sentimeter persegi. Jadi tes pertama tegangan yang biasa dia pikul, tes yang kedua sigma 3-nya kita berikan ditambah setengah dari yang pertama, tes yang ketiga tambah lagi setengah, jadi sama 1 dari yang awal ya. Masing-masing ditekan sampai runtuh ya, nanti akan timbul tegangan-tegangan ya. Jadi yang digambarkan di sini adalah hubungan tegangan versus tegangan deviator ya. Contoh pertama, nah ini runtuh di sini pada tegangan berapa, nanti bisa kita lihat ya, biasanya tegangan maksimum 10% di sini ya. Kemudian contoh yang kedua, nih lebih tinggi karena pemberian tegangan samping lebih besar, jadi delta sigma 2-nya harus lebih besar dari delta sigma 1. Begitu pula yang ketiga ya, lebih besar lagi pemberian sampingnya, tegangan sampingnya menghasilkan tegangan deviator 3-nya lebih besar dari yang lain. Nah kita punya 3 pasang ya, hubungan sigma 3 versus tegangan runtuhnya ya, tegangan deviator runtuhnya ya. Ada 3 pasang. Kita bisa menggambarkan lingkaran Moore. Ini lingkaran Moore, ini saya nggak usah menjelaskan, ini akan diuraikan detail nanti saja. Ini untuk menggambarkan lingkaran Moore masih ingat ya, hubungan tegangan normal versus tegangan geser. Ya, tegangan normal ya, lingkaran Moore itu kita gambar sigma 3, itu kan ada tegangan deviator ya, atau sigma 1. Sigma 1 adalah sigma 3 ditambah tegangan deviator. Di sini sigma 1 ini. Sigma 1-nya belum ketulis ya. Ini sigma 1 ini. Oke. Ada sigma 1, ada sigma 3, berarti diameternya ada delta sigma dengan deviator atau nilai puncak ini ya, nilai puncak grafik ini ya. Inilah diameter lingkaran Moore-nya. Nah, seperti ini. Kalau ada 3 ya kita gambarkan 3. Nah, seperti ini ya. Contoh pertama, contoh kedua, ketiga. Nah, kita buat garis keruntuhan. Garis keruntuhannya digambar, tarik garis secara regresi menyinggung ketiga lingkaran Moore ya. Lingkaran Moore contoh pertama, kedua, ketiga. Setelah Anda buat
garis singgung, nah ini disebut juga garis keruntuhan. Anda bisa mengukur C dan P-nya. C-nya sewaktu tegangan normal sama dengan 0, dan P-nya adalah sudut kemiringan dari garis keruntuhan. Kalau kita mau mengukur P dengan busur derajat, maka skala tau harus skala sigma ya. Bisa catat, misalnya 1 cm horizontal maupun vertikal sama adalah 1 kg per cm persegi. Gitu ya. Ini kadang-kadang lingkaran mornya itu tidak beraturan. Lingkaran mor kedua lebih besar ya yang tadi ya. Ya enggak apa-apa, kita ambil regresinya. Garis beratnya ya. Jadi ini ada yang nongol ke atas, ada yang menyimpang ke bawah, menyimpang ke atas, harus seimbang. Nah, kemudian tadi kan ada bidang longsor tuh. Kalau bidang longsor tuh biasanya contoh pertama itu kalau ada titik singgung nih, titik singgung lingkaran terhadap garis keruntuhan, titik singgung dari posisi ini sigma 3-nya Anda tarik saja. Nah, ini alfa yang terbentuk. Nanti bisa dicek dengan uji triaksial itu, contoh yang udah runtuh bisa kita ukur alfanya, biasanya sesuai. Ya. Oke. Setelah dapat C dan P, ya ini udah selesai ya. Bagaimana kalau kita mengukur tekanan air pori? Ini kan sebagai pengurang. Jadi kita akan mendapatkan kondisi efektif. Ini tegangan efektif sama dengan total kurang U. Jadi pembuatan lingkarannya pun akan digeser ke kiri ya, sebesar U ini ya. Kalau ini sigma 3, ini sigma 1 ya, kita geser sebesar U. Diameternya masih sama. Ini digambarkan dengan garis putus-putus. Jadi artinya kita melakukan pengukuran tegangan air pori, dia bergeser ke kiri ya, dari yang garis penuh. Dan nanti ada dua kondisi garis keruntuhan. Nanti garis keruntuhan dapatkan C dan P, yang satu kondisi total ya, yang satu kondisi efektif. Ada 3 tipe tes triaksial. Aduh. Ada 3 tipe standar uji triaksial yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah uji air pori. Uji triaksial air pori tidak teraliran ya. Uji triaksial air pori ini ada kata triaksial yang di depan ini ya. Triaksial. Uji triaksial air pori tidak teralirkan. Semua sama. Ya, sama, ini diberi tambah. Uji triaksial air pori tak teralirkan dan termampatkan, atau disingkat dengan unconsolidated undrained, disingkat UU test. Kemudian ada uji triaksial air pori teralirkan dan termampatkan, atau consolidated undrained test, atau disingkat CU test. Itu lagi adalah uji triaksial air pori teralirkan dan termampatkan terkonsolidasi, atau disebut juga CD test, consolidated drain test. Pemilihan tipe pembebanan itu tergantung pola pembebanan atau rencana pembebanan di lapangan. Kalau tanggul dibangun di atas tanah, lalu kita ingin tahu berapa kelongsoran atau tidak, ya itu artinya kita melakukan uji data yang dipakainya berasal dari UU test. Tapi kalau tanahnya dikonsolidasikan dulu, baru kita ingin tahu kelongsorannya, kita gunakan data uji dari CU test. Begitu pula yang CD ya. Nah, ini rincian langkah-langkah kerja tidak akan saya baca ya, nanti saja pada waktu PUT lebih detail, sama seperti nanti akan dijelaskan juga, biar nggak bosan, jadi nggak akan saya jelaskan sekarang. Berinci ya. Nah, ini bentuk keruntuhannya, ada keruntuhan plastis ya, hanya cebol saja, ada keruntuhan geser.
geser, ada contoh tanah menampakkan bidang geser. Sudah dijelaskan tadi ya. Juga kriteria keruntuhan, kapan contoh tanah itu runtuh, waktu dibebani ini ya, pas contoh ini turun 3 kali berturut sama pada 30 detik, lalu ambil regangan biasanya 10% ini, 15 tuh ada 2 versi memang ya. Jadi umumnya runtuh antara 10 sampai 15, nah itu baru enak ngomong. Jadi bisa menggunakan kriteria 15 atau 10. Nah ini penentuan contoh-contoh perhitungan ya. Jadi kan tadi standarnya kan berkisar setengah sampai 2% per menit. Bila diketahui data seperti ini, mesti Anda cek ya. Misalnya kecepatannya 0,75 mm per menit. Ini standarnya kalau dalam persen per menit masuk atau tidak, nah mesti kita hitung. 0,75 terhadap 76 mili nih, jadi SR-nya 0,9% atau 1% per menit. Oke, masuk seperti itu ya. Nah ini formulir yang biasa digunakan untuk uji triaksial. Terus kita isi ya, kita melakukan uji 3 sampel tanah dengan pemberian dengan samping yang berbeda ya, ini setengah, 1,5 dan seterusnya. Kita taruh di kerangka beban, ditekan sampai runtuh. Ini data-datanya. Ini nanti disajikan bisa dalam bentuk kurva ya. Nanti ada resumenya, resume pada waktu keruntuhan. Ini grafiknya. Grafik uji triaksial, sampel pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian lingkarannya ya, kan mau mendapatkan saya dan dituliskan di sini. Tabel-tabel pengujian contoh ya, ini contoh saja ya. Nah ini ada contoh lagi. Oke. Satu lagi ya, percobaan geser langsung. Nanti Anda bisa bertanya dari keseluruhan dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah percobaan geser langsung atau direct shear test. Nah ini berbeda dengan uji triaksial. Uji triaksial itu bidang longsornya mencari sendiri, dia timbul secara alami ya. Tetapi kalau uji geser langsung atau direct shear test, contoh tanah ini digeser dan bidang gesernya dipaksa ada di tengah-tengah. Ya, dipaksa di tengah-tengah di sini. Nah, untuk pengujian ini ada 2 ring atas dan bawah. Ring atas dan bawah. Ya. Ring atas dan bawah. Contoh tanah dicetak di dalam kedua ring itu ya, dimasukkan. Nanti ring yang bawah diam, yang atas digeser. Nah, seperti ini. Yang bawah diam, yang atas digeser. Nah, sama seperti uji triaksial juga ya. Karena kita ingin membuat garis ya, garis keruntuhan, maka tesnya harus minimal 2 kali tes dengan tegangan normal yang berbeda dalam hal ini. Karena direct shear. Kalau yang tadi tegak sigma 3-nya, tegangan sampingnya, kalau ini tegangan vertikalnya yang berbeda ya. Berbedanya sama, sekitar setengah kilogram per sentimeter persegi. Dan ini digeser sampai dengan runtuh dengan kecepatan geseran 1 sampai dengan 1,25 mm per menit. Ya, gaya dorongnya ini dibaca setiap waktu ya. Kita masih menggunakan proving ring sebagai pengukur gaya. Nah seperti ini letakannya horizontal. Kalau tadi triaksial vertikal digantungkan, kalau ini horizontal. Jadi contoh tanah ditaruh di dalam 2 ring ini, ditaruh di dalam kotak geser ya. Kemudian diberi tegangan normal sebesar tegangan normal yang dia pikul di lapangan ya. Ini ada penggantungnya, tegangan normalnya. Nanti ini penggantung bisa ditaruh di sini. Kemudian diberi tegangan normal sebesar yang terjadi di lapangan, yaitu didekatkan dengan keping yang tersedia di sini ya. Taruh di situ. Nah, setelah itu semua disetting siap, baru kita diputar engkolnya. Nanti akhirnya ya kotak yang atas akan bergeser, yang bawah yang diam. Jadi tekan, gaya setiap penggeseran dibaca pada proving ring dengan cara membaca dial, kalikan tegangan ringnya, dapat gaya setiap waktu. Nah seperti itu ya. Tinggi contohnya lebih pendek ini ya, cuma 2 cm ini. Tinggi contohnya hanya 2 cm.
Kalau triaksial kan tadi 7,6 tuh. Kalau ini membutuhkan kira-kira 2 kali 3 ya 6 cm. Kalau triaksial 7,6 kali 3 ya, lumayan panjang. Nah, diagram tegangan-tegangan yang digambar hubungan regangan geser versus tau dalam hal ini ya, tau tegangan geser. Jadi gini, benda uji itu bentuknya tergantung dari ring yang ada di lab ya. Ada dua macam ring, ya, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk kotak tuh ya, bujur sangkar. Nah, nanti untuk menghitung karena ini kita ukur ada tegangan geser setiap waktu adalah pH dibagi A dan tegangan normal pH per A ini konstan selama tes, yang tegangan normalnya ya. A-nya ini ada luas penampang contohnya. Ini tergantung dari bentuknya. Kalau yang bentuknya mula-mula kubus maka menjadi 4 persegi panjang. Jadi luas yang di akhir kubus ini yang jadi persegi panjang menjadi A sama B kali B min delta B, karena delta B itu pergeserannya ya. Kalau dia bentuknya lingkaran maka ini didekati dengan luas elip, yaitu seperempat pi B kalikan B min delta B ya. Nah ini digeser ya, gaya dorongnya PV-nya konstan, pH-nya makin lama makin besar sampai runtuh. Ini yang menahan adalah tegangan gesernya ya. PV sigma normal per A, PV per A ya. Kalau pH, kalau taunya adalah pH dibagi A gitu ya. Nah, dibuat regaan geser versus tegangan geser. Nah, gambarnya seperti ini ya. Contoh pertama digeser dengan tegangan normal diberikan sebesar berat isi kali kedalaman. Kemudian contoh kedua makin tinggi lagi kan, tegangan normalnya bertambah setengah kilogram per sentimeter persegi. Kemudian contoh ketiga ya begitu ya, tambah 1 ini ya, kilogram per sentimeter. Jadi ada 3. Jadi kalau kurvanya seperti ini itu benar. Nanti kalau tegangan normalnya makin besar tapi dengan tegangan runtuhnya makin kecil, ya itu salah ya, harus seperti ini. Nah kita punya 3 pasang sigma normal versus tau ya. Jadi sigma normal 1, tau 1, sigma normal 2, tau 2, sigma normal 3, tau 3. Kita buat grafik hubungan sigma versus tau ya. Ada 3 contoh ya, sigma 1 versus tau 1, sigma 2 versus tau 2, sigma 3 versus tau 3. Ini ada 3 titik yang ini ya. Kita tarik garis regresi ya, kita tarik garis keruntuhan adalah regresi ya dari titik-titik yang ada. Nah, sama seperti triaksial, kalau pi-nya diukur dengan busur derajat, maka skala tau harus sama dengan sigma ya. C-nya kita baca sewaktu tegangan normal sama dengan 0. Nah, ini formulir yang disiapkan ya, contoh tabel hasil pengujian ya. Sampel pertama ini, sampel kedua dengan berat PV-nya 8 kilo, ini 12 kilo, 4, 8, 12. Ini masing-masing tekan sampai runtuh. Ya. Nah ini contoh ya, ini contoh lagi. Jadi yang tadi sudah, ini hasil yang realnya ukur nih, saya-nya 0,05 kg persegi, I-nya 16,29 derajat. Nah ya contoh yang hasil realnya. Ini contoh-contoh hitungannya saya kira nggak perlu. Nah cuman di sini ada perlu Anda perhatikan untuk contoh yang sama diuji triaksial dan diuji direksir, ini memang memberikan C dan P yang berbeda. C dan P hasil uji geser langsung itu cenderung lebih besar dari hasil uji triaksial. Kira-kira sekitar 3-5% lebih tinggi. Ya, kuat geser hasil uji direksir lebih tinggi dari kuat geser hasil triaksial, sekitar 3-5%. Permasalahannya karena bidang gesernya dipaksa di tengah-tengah di sini ya. Kalau yang tadi mencari dengan sendirinya secara alami kalau triaksial. Oke, itu uji
kisah tanah di laboratorium, ada uji kuat tekan bebas, uji triaksial, ada uji directional rest. Nah, kemudian kalau kita lihat, mudah-mudahan saya punya video pengujiannya. Ada nggak coba di sini? Oh, nggak ada. Oke, kita diskusi aja. Tanya jawab, silakan. Kalau ada pertanyaan. Setengah 3 lewat. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, sebentar ya, ada yang mau keluar nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya hanya satu sesi aja ya untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup, Pak. Udah cukup. Pasti ada pertanyaan dong. Saya cukup. Begini, bisa aja sih. Itu sudah saya sampaikan, baik upload maupun penjelasan Anda pelajari, nanti minggu depan bisa ditanyakan. Bisa begitu. Jadi sebelum masuk yang bagian kedua, Anda harus menanyakan dulu ke saya ya, apa mau ditanyakan. Dan sampai kalau udah jauh, balik lagi. Oke, begitu aja. Pelajari dulu ya apa yang sudah saya sampaikan. Saya sudah menjelaskan secara lisan. Ya, ada lagi komentar? Nggak ada, Pak. Yes. Nanti saya berharap minggu depan ada yang bertanya perihal yang saya upload hari ini, yang saya jelaskan hari ini ya. Iya, Pak. Oke, nggak ada lagi. Ngabuburit nih. Sampai ketemu lagi Selasa depan jam 13:10 sampai dengan selesai ya. Mungkin minggu depan juga satu sesi juga tuh. Oke, Pak. Oke ya, ada lagi. Saya akhiri sampai di sini nih. Silakanlah untuk live. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.